Halo teman-teman semua, dengan Awan di sini. Hari ini kita mendapatkan sebuah berita yang sangat menggemparkan, guys. Yaitu bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat dan menyetujui bahwa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Oke, jadi sudah jelas ya, sudah pasti gitu. Oke, artinya apa? Dalam 1 bulan ke depan, kita akan bisa mendapatkan undang-undang ini betul-betul menjadi undang-undang, dan bulan berikutnya akan ada PMK yang menjelaskan lebih detail petunjuk pelaksanaannya seperti apa, gitu ya. Oke, sekarang gua akan bacakan dulu beritanya, guys. Hari ini rame banget beritanya, beritanya di mana-mana ada, di bisnis, di mana-mana dah mengenai pajak gitu. Ada banyak beritanya. Gue akan bacakan salah satu aja beritanya. Oke, guys? Tapi singkat aja sih. Oke, kita baca dari ekonomi.business.com. Oke. Pemerintah dan DPR sepakati teks amnesti jilid 2. Begini skemanya. Alright? Oke, gambar Bu Sri Mulyani. Pemerintah dan DPR telah sepakat membawa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP ke sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Sudah clear ya? Salah satu poin yang disepakati adalah diberlakukannya kembali program pengampunan pajak atau yang disebut program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oke. Berdasarkan draft RUU HPP yang diterima Kamis gitu ya, kebijakan pengampunan pajak tersebut dinamakan dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Right? Oke, pasal 5 ayat 1 draft RUU tersebut menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenjang Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta tersebut. Oke. Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan nilai harta dikurangi nilai hutang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Oke. Program pengungkapan sukarela wajib pajak menyasar 2 kelompok wajib pajak. Oke, pertama, wajib pajak yang belum melaporkan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 85 hingga 31 Desember 2015. Harta bersih wajib pajak ini akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, perhitungannya dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Udah, selesai di sini. Gua ada foto yang lebih gampang, guys. Oke, ini ada foto ringkasan dari skema TA ya. Skema TA. By the way, ini semua masih belum pasti ya guys. Ini hanyalah info awal dari yang kita punya. Nanti ketika undang-undangnya sudah terbit, nah dan PMK-nya keluar, nah gue akan update lagi untuk teman-teman semua. Oke. Sejauh ini ada beberapa fakta ini yang sudah kita ketahui seputar TA 2022 ini guys. Informasi pertama adalah bahwa namanya bukan tes amnesti jilid 2 ataupun pengampunan pajak ya guys. Nama program ini adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Oke, PPSWP. Wah, agak susah ya. Jadi, ini tidaklah sama dengan teks amnesti yang dulu itu guys ya. Jadi tidaklah sama. Tapi untuk memudahkan komunikasi kita, gua akan menggunakan istilah TA 2022. Oke. Dalam RUU HPP ini, dia ada di bab 5 atau halaman 82. Nanti gua ada kasih linknya di bawah guys. Halaman 82 dimulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 13. Oke. Nah, TA 2022 ini rencananya adalah pengungkapan harta atas perolehan tahun 2015 ke bawah dan dari 2016 ke 2020. Jadi ada 2 waktu perolehan nih guys. Oke. Harta yang diperoleh sampai dengan 2015 dan harta yang diperoleh mulai 2016 ke 2020. Oke. Yang 2021 tidak termasuk. Oke. Ada 5 kategori harta yang bisa diungkapkan guys. Oke, kita langsung lihat di sini di fotonya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gampangnya gini. Gampangnya adalah kategori yang pertama adalah kategori harta dalam negeri yang akan diinvestasikan, guys. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam negeri juga, tetapi tidak diinvestasikan. Oke. Yang ketiga, harta luar negeri dibawa pulang ke Indonesia dan diinvestasikan. Oke, dari luar bawa pulang, investasikan. Yang keempat adalah dari luar dibawa pulang tapi tidak diinvestasikan. Oke. Yang kelima adalah harta dari luar yang tidak dibawa pulang ke Indonesia. Oke, paham ya teman-teman? Tarifnya sesuai skema yang ada ini guys. Ini ada 6%, 8%, 6%, 8%, 11%. Pokoknya gampang gini deh.
Kalau lu investasikan 6%, kalau lu tidak investasikan 8%. Oke. Kalau luar negeri yang tidak dibawa pulang pokoknya 11%. 6, 8, 11 paling gampang. Mikirnya gitu. Oke. Tapi ini masih belum jelas nih. Ini untuk tahun 2015 ke bawah, apakah artinya orang harus sudah ikut TA dahulu yang pertama atau tidak perlu? Ini masih belum jelas. Kalau tidak perlu, kenapa dibedakan antara 15 ke bawah dan 16 ke sini gitu? Udah gitu tarifnya jauh benar 2 kali lipat. Gitu. Oke. Untuk harta yang perolehannya 2016 ke 20 gitu ya. Ini sama, cuman agak tinggi aja. 12, 14, 18. Oke, 6, 8, 11 tadi, sekarang 12, 14, 18. Itu aja mikirnya. Oke. Oke guys, sampai di situ aja berita dan fakta yang kita ketahui sejauh ini. Oke. Sekarang gua akan sampaikan pendapat pribadi gua, guys. Oke, ini pendapat pribadi gua bersifat subjektif dan tidak terbukti kebenarannya, guys. Jadi ini hanya pendapat pribadi. Oke. Di sini tidak ada pasal-pasal mengenai pengampunan pajak, guys. Jadi, gua masih belum jelas apakah akan ada benefit pengampunan pajak bagi si wajib pajak yang mengikuti program ini. Seandainya tidak ada benefit pengampunan pajak gitu ya, maka akan sangat menyulitkan karena wajib pajak akan merasa tarifnya mahal gitu. Sedangkan harta dia itu belum tentu ketahuan. Oke. Tapi kalau ada manfaat pengampunan pajak, maka ini boleh jadi pilihan yang sangat baik untuk wajib pajak. Oke, dulu tax amnesty itu ketika tahun 2016 gitu ya, kalau nggak salah 0,5% untuk UMKM. Itu tarif yang paling rendahnya guys, 0,5%. Sekarang tarifnya itu paling rendah adalah 6%. Artinya lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tax amnesty yang dulu gitu guys. Oke, gua rasa ini masih kemahalan sebenarnya ya, dan orang akan mikir 10 kali untuk ikut ini. Tapi apabila hartanya memang belum ditemukan sama sekali oleh pajak, ya dia akan mikir-mikir gitu. Tapi kalau harta Anda sudah ditemukan oleh pajak, nah lu bisa ikut ini aja tuh udah bagus guys. Udah bagus gitu. Artinya KPP-nya itu masih berniat baik mau bantuin lu gitu guys. Kalau nggak ikut ini, pilihan lainnya adalah pas final. Pas final tuh 12,5%. Tinggi sekali. Tuh guys. Oke. Nah, buat teman-teman calon konsultan pajak nih ya, buat lu calon konsultan pajak, seharusnya ini menjadi potensi kerjaan baru guys. Ini adalah potensi income yang sangat besar buat Anda gitu ya. Yang penting lu rajin cari klien. Mulai sekarang guys, mulai sekarang. Oke. Sekarang, today adalah saat yang paling tepat untuk lu memulai bisnis konsultan pajak. Gitu guys. Oke. Karena sekarang lagi ada momentumnya nih. Momentum tax amnesty 2022. Oke guys, ingat. Gua juga waktu mulai pertama kali bikin konsultan pajak adalah momentum. Momentumnya waktu itu perubahan dari PPh umum menjadi PPh 1%. Itu momentum gua. Oke. Dan di saat TA pertama, gua meledak bisnisnya. Dan lu sekarang TA ini, lu harus manfaatkan dengan baik, guys. Oke. Nah, by the way, di tax amnesty yang dulu itu, komitmennya adalah 3 tahun. Nah, sekarang komitmennya 5 tahun. 5 tahun, ya. Ini komitmen yang sangat lama, guys. Cuman, harta itu harus diinvestasikan ke kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan atau ke surat berharga negara. Pertanyaan gua adalah, kalau harta berupa properti gimana? Kalau berupa mobil bagaimana gitu? Apakah terpaksa harus pakai yang 8% atau gimana gitu? Tapi apakah gua harus jual dulu dan belikan surat berharga juga nggak lucu juga kan? Nah, jadi di sini masih agak membingungkan guys. Oke. Terus, untuk wajib pajak nih, untuk teman-teman, para wajib pajak, teman-temannya, pesan gue adalah manfaatkan TA 2022 ini dengan semaksimal mungkin, guys. Oke, please, jangan berharap lagi ada TA berikutnya, karena ke depan tuh data informasi perpajakan itu sudah sangat lengkap gitu loh. Kemungkinan besar lo sudah ketangkap dulu sebelum ada TA lagi berikutnya gitu. Oke, sekaranglah saatnya buat teman-teman wajib pajak ya. Untuk semuanya ya yang ada di Indonesia gini, laporkanlah semua harta Anda yang masih belum dilaporkan. Oke? Dan kedepannya ya terbukalah sebesar-besarnya kepada pajak gitu loh. Jangan ada lagi sembunyikan gitu. Jangan ada lagi apapun yang disembunyikan, baik itu harta, hutang, ataupun penghasilan, ataupun penjualan atau apapun gitu. Laporkanlah semua penghasilan lu itu apa adanya kepada pajak, guys. Oke, dan lu bayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu, nggak masalah gitu loh. Percaya sama gua, lu percaya sama gua. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara bayar pajak guys, nggak ada. Tapi banyak orang yang bangkrut gara-gara tidak mampu bayar sanksi bunga pajak atau denda ya pajak yang ketahuan gara-gara dia melanggar peraturan perpajakan.
Gitu guys. Oke, gitu aja guys untuk hari ini. Gua akan terus update buat teman-teman mengenai tax amnesty ini. Terima kasih.